Ini tidak apa-apa cah. Yo. Nah. Guys, yang belakang sudah selesai ya Mas Abdul? Wes Mas, wes kabeh Mas. Yang sudah selesai bisa kursinya menghadap sini ya. Ya, kita bersama ya. Catur ya. Catur bahasa Inggrisnya apa ya? Catur. Cis. Hah? Cisi atau cis? Cis. Dan cisi keju ya. Tulisannya hampir sama. Jadi dalam permainan catur itu kalau kita belajar itu banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama mengenai pembukaan. Nah, pembukaan ini apa? Pembukaan opening, bahasa Inggrisnya opening artinya awalan atau pembukaan ya. Nah, kita ngomongin pembukaan itu mencakup awalan atau rencana kita. Terus baru opening apa? Hah? Ayo belajar bahasa Inggris. Middle atau permainan tengah. Nah itu sudah setelah opening. Nah jadi kita memasuki permainan tengah. Setelah middle atau pertengahan, nah kita memasuki permainan akhir atau end game. Nah, jadi di dalam catur itu juga ada 3 hal. Itu hal yang sering kita lalui di catur, yaitu ya ada pembukaan, middle dan juga end game. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan, yang perlu dipelajari, sebenarnya semuanya itu penting. Tapi lebih penting lagi di belajar kita di pembukaan. Pembukaannya wis kleru, pertengahannya mesti apa? Wis ndak penak toh. Nek pembukaannya wis kalah kuda, kalah gajah, otomatis pertengahannya wis ndak penak, wis luar kalah, wis bungkong ke awal. Ya. Saya contohkan untuk pembukaan. Pembukaan itu ada 2 tipe. Ada 2 tipe ya. Yang pertama adalah tipe penyerangan ya. Ini yang biasanya saat ini senangannya nyerang. Nah, tipe pertama pembukaan serangan adalah apa ini? Nah, ini adalah tipe pembukaan serangan atau kita bisa sebut pembukaan tajam ya. Yang kedua tipe posisional. Posisional ini pengen ngomong tipe-tipe mengandalkan posisi atau main aman. Itu biasanya apa ini? D4, memainkan sayap menteri. Tak tanya, sing suka D4 angkat tangan. Coba D4, coba nanti D4, nanti sambil menyimak ya. D4, 1 orang, 2 orang, 3 D4. Nah berarti ini harus dipahami, belajar lagi mengenai pertahanan dan juga posisinya ya, urutan-urutan selanjutnya. Nah, terus kalau E4, wah kabeh ini pembukaannya E4 guys. Pokok dalam kita materi ya. E4 ya. Nah ini favorit, mana sama nih favorit. Nah bagi kalian ini E4. Terus selain itu ada sing pembukaan kuda. Hah? Kuda. Ya, ini sama mencakup tentang D4, cuma beda urutannya. Ya, habis D, kemudian kuda. Nah, ini mencakup tentang pertahanan atau posisional. C. Kita yang pertama dulu ke E4. Nah, terus biasanya kalau saya bertanya kepada hitam,
Yang main apa ini jenenge? Pembukaannya sisi Lia. Yang main ini untuk hitam angkat tangan jadi sisi Lia. Ketika misalkan Mas Yogi melakukan E4, nah, sing jawab C5. Ayo, angkat tangan coba. Ya, ada C5. Udah saya sini. Nah, 1, 2, C5 atau Sisilia. Ya, iki podo-podo ditajem nih, artinya tajam semuanya. Nah, E5. Wakil kita ya E5. Nah, pembukaan Italia, nanti Spanyol, lagi E5 buahnya. Nah, kalau kita ke C5 dulu, nah, terus putih jawabannya apa? Putih menjelaskan udah. Nah, udah. Terus, nah kalau sisi lain banyak sekali variannya. Ada sih varian I, terus varian di sini, varian ini, varian 6, terus varian udah E8 E8M ya. Nah, kita kembali lagi ke E4, E5. Nah, terus habis itu kuda E3. Nah, terus kuda C6. Habis itu gajah ke C4. Nah, aku ngomongnya umumnya di C4, terus gajah C4 atau gajah ke sini, ke sini, ya. Itu kalau pembukaan, ya, saya ngomongin pembukaan, itu banyak sekali variannya, ya. Nah, kalian bisa belajar di internet ini juga banyak varian pembukaan mengenai pembukaan E4, ya. Jadi mau tak saran, tak tips, ya, dikuasai dulu satu pembukaan C, ya, dikuasai dulu satu pembukaan dulu nih. Nah, pembukaan E4, pembukaan E5, ya, dikuasai dulu pembukaannya. Nah, dalam pembukaan, ya, dalam pembukaan, urutan pembukaan itu yang diperhatikan harus posisi perwira-perwiranya, ya. Jangan sampai perwirane kuwi panggah di bagian di tempat. Artinya panggah ning kene, sing mlaku pione. Nah, terus sing mlaku menterine dhisik, ya, biasanya nah, ini dhisik. Ya, enak. Ayo menteri dulu. Terus mari ngono gajah rene. Arep sekat mat. Ada. Nah, ini sebetulnya lek musuhnya nggak ngerti, nggak apa-apa. Lek musuhnya ngerti, nah, ditutup. Nah, ini bingung nih dong. Posisional menteri itu bingung. Nah, ini masalah pembukaan. Nah, saya juga mau menyampaikan mengenai nilai-nilai dari buah catur. Anda harus ngerti kok nilai-nilainya. Udah ini nilainya piro, pion ini nilainya piro, gajah, menteri, benteng. Ada yang tahu? Belum kan? Nah, kita belajar. Pion, kalian ngerti? Aku ini jone udah karo pion, ujane udah karo menteri ini untuk mana? Ya, kita ngomongnya nilai-nilai dulu. Kalau nilai pion, ya, pion itu berapa? 1, siji, ya. Terus gajah 3. Ngerti ngomong, nggak belum angkat tangan. Ya. Nah, terus kuda 3. Jadi bodoh, gajah itu bodoh. Benteng 5. Sudah kenal.
Ben, orang ngano. Menteri. 9. Lek raja. Hah? Raja kira-kira 100, 1000, 5.000, berapa? Nah, raja itu tidak bernilai. Artinya penting ya, tidak enak sing bandingi nilainya rojo. Ya, jadi rojo ini paling penting nilainya. Nek sekar, nek catur, ini lek menang dikatakan menang apa nih? Dikatakan menang. Hah? Raja ini mati, terus waktunya habis. Nah, jadi raja ini tidak bernilai. Nah, misalkan kuda, gajah, benteng. Nah, benteng 1 kalau perwira 2, kuda gajah. Nilainya kayak mana? Pakai kuda gajah ya. Nah, kayak kuda gajah nilainya berarti di sebelah berapa? Nah, berarti tidak sebandingi nilainya menteri apa? Sebandingi nilainya menteri. Nah, sebandingi nilainya menteri. Benteng loro kalau menteri siji lek dinilai akan di. Oh, benteng 2. Nah, tapi lek jenenge nilai itu kan ya panggah dipengaruhi oleh apa? Posisi. Nah, jadi misalkan menang 2 benteng karo apa jenenge seter, kira setere duwe pion 3, duwe pion 5, dari segi nilai kan harus kalah. Dijumlahkan kalau nilainya apa? Pion, ya kan? Nah, langsung kalah. Terus, nah setelah ngomongin nilai, ngomongin kombinasi. Ngomong kombinasi, tahu? Hah? Kombinasi, kalkulasi, ini seperti kombinasi kui adalah pertukaran dua, ya, pertukaran dua yang menguntungkan atau mematikan raja lawan. Raja dewi jenenge blunder. Dari catur salah biasanya blunder. Nah, misalkan apa jenenge posisinya, dan sekarang masuk ke posisi, ya. Jadi nilai-nilai tadi jawabannya ya, nilai ini kuda, nilai ini tidak rugi. Jadi yang catur itu belajar paling nggak oleh rugi. Kalau ngomongin posisi ini, nah, posisi ini sampai kemana mana? Hah? Putih, mulai yang gue menteri, lihat apa bayi sitok ini? Hah?
Kali menang. Ya, posisinya unggul. Soalnya setiap dewi bisa nyerang apa enggak? Enggak renek nih. Hah? Enggak bisa. Ya? Enggak bisa. Terus enggak ditambahin kuda. Menang putih. Lihat tambahin nih. Ini. Sementara di posisi ini. Nah, jadi pokok apa kalian lihat masalah apa jenenge nilai-nilai catur ya. Kuwi kudu diperhatikan tetap posisi ini. Jadi sing pengaruh apa mah pertukaran. Jadi beda salah hitung. Beda aku mangan iki engko olehku mau udah. Aku ngetok apa mangan benteng siji olehku mau pion. Berarti apa? Untuk apa rugi? Hah? Aku mangan benteng. Ayo. Untung. Untung enggak? Oleh benteng, oke aku mau rugi pion. Berarti untung. Tapi semua kuwi mau sih tak omongnya mau semua kuwi tergantung posisi karo kombinasi dan juga karo letak buah-buahnya. Jadi kui ben kita mendasari. Jadi ben kita kui apa? Oh, nilai ini sak ini. Jadi tetap bangga teringat. Terus mengenai apa pembukaan tadi kan juga disampaikan oleh Pak Irfan kemarin ya, juga diulas bahwa pokok untuk pembukaan ini ya kita sebisa mungkin harus apa pembukaan dan juga perwira itu selain pion itu harus dikeluarkan itu sampai bangga tempatnya. Nah itu dasar-dasarnya. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai permainan tengah, ya permainan tengah itu kan lanjutannya teko apa? Hah? Lanjutannya dari pembukaan. Jadi pembukaannya itu bagus, pembukaannya rapat, pembukaannya tidak salah, otomatis pertahanan di pertengahan itu menjadi aman, menjadi leluasa. Terus kalau kita ngomongin kombinasi tak contoh nih. Nah, ini dari segi buah ini mana? Hitam. Soalnya menteri benteng sama menteri kuda. Tapi, nah ini kan warna putih. Nah, ini putih bisa menang dengan cara ya kita dikombinasi atau kalkulasi demi mencapai keuntungan ya untung. Cara ini ada yang tahu bisa kita maju ini ya nggak usah sini kita belajar bersama. Terus mas bintang bar terus. Nah menteri kali benteng lek tak makan sini. Nah udah makasih ya. Dikembalikan. Nah akhirnya ini akhirnya seperti ini. Menteri makan benteng. Lek dimakan menteri ini disekat pakai
kuda. Suka pakai kuda. Nah ini, nah langsung menang satu perwira. Nah beda lagi mau enek carane. Kalau carane kuale nyekake rene dhisik. Nah karepe diwale. Iki mangan malih padha. Jadi kesempatane menang hilang, langsung hilang seketika. Apa kesempatane makan benteng tadi langsung hilang ya. Terus ini ada lagi sekarang ini kombinasi keuntungan. Jadi untung saya kira kombinasi mengenai untuk mematikan raja. Nah, mati mas, takut, tangan, mati, tangan. Lihat kayak. nah, lihat gini. Lihat dari sisi bentuk dua menang putih. Dari sisi dua menang hitam. Lihat dari segi nilai dua loh ya. Nah, dua setel, dua benteng. Ya, tapi lihat kita ngerti mau strategi ini bentuk ini hasil ini menang putih. Nah, ya. Jadi berkorban. Ada yang tahu? Hah? Siapa? Ya, maju. Siapanya, Pak? Nah, kuda disekat. Naik geser ke sini? Ya bisa. Soalnya ada gajah. Berarti makan. Terus dimakan pakai. Nah, hasil ini ditutup bodoh air kan di tangan. Nah, terima kasih ya. Nah, jadi jawabannya kita mau kudanya naik ke sini. Nah, ini dimakan pakai. Nah, jadi sekat rajanya ke sepet ya. Nah, ini adalah bentuk mati. Nah, rajanya tidak bisa jalan ke mana-mana ya. Nah, terus aku tak mau ke KU terkecil itu KU 7. Hari ini KU 7 mana? Kanan ada? Yang kanan sama kan. Ada ini sama ini. Berapa? Ada berapa? Ada 3, ada 4. KU 7. Ya, maju sik ini karena maju dia, maju sik aja. Maju. KU 7 di ini kan bingung nggak sih Anda? Sebelum tapi awal ya. Jadi ini kelas kalian kelas rapi. Ringin. Topan ya. Ringin, situ ringin. Maju KU 7. Ada 4 ini. Nah, cek. Gini, cek sebelah sini. Nah. Ya, gimana sih? Benar. Nah, naik KU 7. Ya. Ini. Perhatikan. Wes Mas Lantar, duduk Mas Lantar. KU 7 ya, ini dari kelompok kecil ini. Ya. Nah, ini apa? Benteng 2 sama apa? Benteng 2 sama